Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yenita Selviawati dengan NPM 19160118, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil laporan observasi saya di SDIT Cendikia Tulang Bawang, di mana saya mewawancarai guru yang bernama Ibu Ika Widiawati SPD dan siswa SDIT Cendikia Tulang Bawang, yaitu yang bernama Muzaki Fakhri Alyus Dihilmi. Dalam pembelajaran materi-materi pembelajaran seni rupa dan kerajinan yang diajarkan kepada siswa kelas 6 SD tentunya oleh Ibu Ika di SDIT Cendikia Tulang Bawang. Yang pertama di sini membuat karya 3 dimensi seperti patung yang terbuat dari tanah liat. Yang kedua di sini mengapresiasi keunikan motif hias Nusantara. Lalu yang ketiga di sini mengenal kerajinan anyaman. Proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan yang diajarkan kepada siswa, yang pertama di sini ada tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ika sebelumnya melaksanakan pembelajaran, yaitu pertama-tama Ibu Ika menyiapkan RPP dan silabus, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan menentukan strategi apa yang akan digunakan Ibu Ika untuk mengajarkan kepada siswa SD kelas 6. Lalu tahap yang kedua di sini ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ika yaitu diawali dengan baris berbaris di depan kelas, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu disambung dengan menyanyikan Mars JSIT dan melakukan kuis sambung ayat. Setelah itu siswa masuk ke dalam kelas dengan bersalaman kepada guru. Setelah masuk, siswa akan duduk melingkar. Kemudian Ibu Ika akan menunjukkan salah satu siswa untuk memimpin doa dan mengucapkan salam. Kemudian dilanjut dengan murojaah doa, murojaah hadis, dan hafalan. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat duha dan dilanjutkan dengan zikir. Setelah siswa melakukan mukrojah surat-surat yang sudah dihafal peserta didik supaya siswa dapat menambah hafalan baik doa maupun hadis. Setelah itu siswa dan Ibu Ika mempersiapkan pembelajaran dengan peserta didik duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Contohnya, ketika siswa akan melakukan praktek membuat patung dari tanah liat, guru akan memberitahukan kepada orang tua peserta didik bahwasanya akan dilaksanakannya praktek seni rupa dan kerajinan. Peserta didik akan menyiapkan atau mempersiapkan untuk membawa peralatan dan bahannya yang dibutuhkan dalam pembuatan patung dari tanah liat. Lalu yang ketiga di sini ada model, metode, teknik, dan evaluasi yang digunakan oleh Ibu Ika. Yang pertama di sini ada model. Model pembelajaran digunakan Ibu Ika dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan pada SD kelas 6, yaitu model pembelajaran number heads together, di mana guru memberikan nomor ke setiap siswa, kemudian terbentuk suatu kelompok belajar dengan Ibu Ika memanggil secara acak nomor yang dibagikan kepada peserta didik. Yang kedua di sini ada metode atau model. Metode yang digunakan oleh Ibu Ika dalam proses pembelajaran seni rupa dan kerajinan yaitu yang pertama permainan, tanya jawab, penugasan, diskusi, dan ceramah. Evaluasi, pada tahap ini Ibu Ika melakukan sesi tanya jawab kepada peserta didik terkait materi yang telah diajarkan. Cara seperti itu dilakukan Ibu Ika untuk dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik dan apakah peserta didik ada yang belum paham dengan materi yang telah diberikan oleh Ibu Ika. Setelah melakukan tanya jawab, Ibu Ika akan memberikan reward kepada peserta didik untuk usaha yang telah dilakukan supaya siswa lebih semangat dalam belajar. Setelah itu Ibu Ika mengevaluasi hasil belajar mengajar yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Di sini ada tantangan dan hambatan yang dialami guru dalam proses pembelajaran ketika belajar secara langsung. Yang pertama di sini, tantangan yang dihadapi oleh Ibu Ika adalah
adalah ketika peserta didik tidak merespon materi yang telah diberikan karena sibuk bermain dengan temannya. Lalu hambatan yang dialami oleh Ibu Ika ketika pembelajaran secara langsung yaitu ketika peserta didik ribut, berkelahi sesama siswa, serta mengantuk dalam proses pembelajaran. Lalu D di sini ada tantangan dan hambatan yang dialami guru dalam proses pembelajaran ketika sedang jarak jauh. Tantangan dan hambatan yang dialami oleh Ibu Ika yaitu menyajikan materi yang terencana dan efektif dalam keterbatasan waktu. Hambatan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran di masa pembelajaran jarak jauh yang dialami oleh siswa adalah siswa sulit memahami materi yang diberikan oleh guru dikarenakan jaringan internet yang tidak memadai. Lalu selanjutnya yaitu analisis. Seni patung merupakan bentuk seni 3 dimensi buatan manusia yang menampilkan nilai estetika atau keindahan. Patung digolongkan sebagai seni 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, serta dapat dinikmati dari segala arah. Menurut KBBI, seni patung adalah suatu benda yang sengaja dipahat untuk meniru bentuk manusia dan hewan. Sedangkan menurut Meike Susanto, seni patung merupakan hasil karya 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengurangi bahan atau membuat modelnya terlihat dahulu. Dengan teknik cetak atau cor, berbagai macam bentuk dan ukuran patung bisa ditemui di Indonesia. Jenis dan bahan dasar pembuatan patung juga beragam. Ada yang terbuat dari bahan yang lunak seperti kayu, tanah liat, dan semen. Kesimpulan, pembelajaran seni rupa dan kerajinan yang dilakukan di SDIT Cendikia Tulang Bawang sudah baik dalam mencapai standar pembelajaran dan tujuan pembelajaran seni rupa dan kerajinan yang diajarkan oleh Ibu Ika menjadikan siswa mengenal kerajinan tangan dan pemanfaatan bahan sekitar yang dapat dihasilkan sebuah karya 3 dimensi seperti patung yang terbuat dari tanah liat. Siswa dapat mengekspresikan lewat karya seni dan kerajinan 3 dimensi seperti patung dengan membentuk sesuai dengan keinginannya. Pandemik seperti sekarang ini terdapat kendala dalam proses pembelajaran sehingga masalah tersebut tidak menghalangi proses pembelajaran yang berlangsung. Saran yang bisa diberikan sebagai observator yang dapat menunjang pembelajaran dengan baik dan kondusif serta menjadikan proses pembelajaran tersebut berarti untuk siswa di masa pandemik seperti sekarang ini. Yang pertama di sini, tidak semua siswa memiliki jaringan yang baik sehingga dalam masalah ini sebaiknya guru memberikan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk tidak tertinggal dalam proses penyampaian materi yang dilakukan oleh guru. Lalu yang kedua di sini dalam proses pembelajaran daring untuk membuat model pembelajaran yang menarik agar siswa tidak mudah bosan dan dapat diakses dengan mudah oleh siswa. Dengan cara seperti ini diharapkan tidak ada siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.